Politik etis dan politik afirmasi. Janji manis kolonialisme. Selama masa kolonialisme, negara-negara penjajah sering menerapkan kebijakan yang disebut politik etis atau bentuk lain dari politik afirmasi kepada negara jajahannya. Kebijakan ini, meskipun tampak menguntungkan di permukaan, seringkali lebih bersifat manipulatif untuk memperkuat dominasi penjajah daripada benar-benar membantu masyarakat lokal. Apa itu politik etis? Politik etis adalah kebijakan kolonial yang muncul pada awal abad ke-20, khususnya di Hindia Belanda, sekarang adalah negara Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah kolonial memiliki utang budi kepada rakyat jajahan atas eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja mereka. Tujuan politik etis yang dinyatakan oleh penjajah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jajahan melalui 3 program utama, yang dikenal sebagai trias politika etis, yaitu yang terdiri sebagai berikut. Irigasi, pembangunan saluran air untuk meningkatkan hasil pertanian. Edukasi, penyediaan pendidikan kepada masyarakat pribumi. Emigrasi, pemindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah lain untuk meningkatkan keseimbangan demografis. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, politik etis seringkali lebih menguntungkan penjajah daripada rakyat jajahan. Politik afirmasi, kebijakan serupa dalam bentuk lain. Selain politik etis, penjajah juga menerapkan bentuk politik afirmasi sebagai cara untuk meredam pemberontakan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Politik afirmasi adalah kebijakan yang memberikan hak istimewa atau bantuan kepada kelompok tertentu di masyarakat jajahan, dengan tujuan memperkuat kontrol kolonial. Contoh politik afirmasi, yaitu diantaranya adalah membuka pendidikan bagi elit lokal. Hanya sebagian kecil elit pribumi yang diberi akses pendidikan tinggi, dengan harapan mereka akan menjadi birokrat atau pejabat yang loyal kepada penjajah. Perdagangan terbatas, memberikan monopoli perdagangan kepada kelompok tertentu untuk menciptakan ketergantungan ekonomi. Representasi semu, memberikan peran kecil dalam pemerintahan kolonial kepada tokoh lokal untuk menciptakan ilusi keterlibatan. Motivasi di balik kebijakan ini, mengurangi pemberontakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meredam ketegangan sosial dan mencegah pemberontakan dengan memberikan sedikit konsesi kepada rakyat jajahan. Memaksimalkan eksploitasi. Dengan membangun irigasi atau memberikan pendidikan terbatas, penjajah sebenarnya berusaha meningkatkan produktivitas rakyat jajahan demi kepentingan ekonomi kolonial. Memperkuat legitimasi penjajahan, politik etis dan afirmasi digunakan untuk menunjukkan bahwa kolonialisme membawa kemajuan bagi masyarakat lokal. Meskipun kenyataannya mayoritas keuntungan hanya dinikmati oleh penjajah. Dampak politik etis dan afirmasi. Dampak positif. Peningkatan pendidikan. Kebijakan pendidikan menghasilkan kelompok elit terpelajar yang kemudian menjadi motor penggerak perjuangan kemerdekaan, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Pembangunan infrastruktur. Irigasi dan infrastruktur lain yang dibangun pada masa kolonial tetap digunakan dan memberikan manfaat hingga masa pasca kolonial. Dampak negatif, eksploitasi berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur seringkali difokuskan untuk mendukung ekonomi kolonial, seperti perkebunan, daripada meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Ketimpangan sosial. Akses pendidikan dan fasilitas lain hanya diberikan kepada segelintir elit lokal, menciptakan kesenjangan sosial yang dalam. Ketergantungan ekonomi. Kebijakan kolonial seringkali membuat negara jajahan bergantung pada penjajah,
baik dalam aspek ekonomi maupun politik. Ilusi kemajuan, politik etis dan afirmasi menciptakan kesan palsu bahwa kolonialisme membawa kemajuan, padahal mayoritas rakyat tetap hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Pelajaran dari sejarah politik etis dan afirmasi. Kisah politik etis dan afirmasi mengajarkan bahwa kebijakan yang tampak baik di permukaan tidak selalu membawa manfaat nyata. Dalam banyak kasus, niat di balik kebijakan tersebut lebih untuk melestarikan kekuasaan daripada murni membantu rakyat. Bagi negara-negara bekas jajahan, penting untuk memahami dampak jangka panjang dari kebijakan ini dan belajar darinya untuk membangun masa depan yang lebih adil dan berdaulat. Politik etis dan politik afirmasi adalah dua sisi dari strategi penjajah untuk mempertahankan kontrol atas negara jajahan. Meskipun membawa beberapa manfaat, kebijakan ini lebih sering dimanfaatkan untuk memperkuat dominasi kolonial daripada memajukan rakyat lokal. Hari ini, tugas kita adalah memastikan bahwa kebijakan yang kita buat benar-benar untuk kebaikan masyarakat secara luas, bukan sekadar alat untuk melestarikan kekuasaan atau kepentingan segelintir pihak. Sejarah politik etis mengingatkan kita untuk terus waspada terhadap kebijakan yang penuh janji, tetapi minim dampak nyata.